ambil 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih, karena saya memakai sendok makan setengahnya aja cukup. Jadi seperti ini, dilarutkan ke dalam 2 liter air bersih, lalu disiram ke area perakaran dan media tanam sampai benar-benar basah. Intervalnya seminggu sekali. Anggreknya cantik, meruyuk, harga terjangkau, mudah dirawat dan mudah berbunga tanpa perlakuan khusus. Jadi seperti apa anggreknya dan cara perawatannya, disimak terus videonya. Jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara menanam dan merawat anggrek untuk pemula. Yang baru memulai merawat anggrek mungkin terasa sulit merawat anggrek, tapi kita bisa mudah merawat anggrek jika pemilihan anggreknya yang tepat. Pada video sebelumnya saya review tentang Dendrobium, itu salah satu jenis anggrek yang mudah dirawat untuk pemula. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang Oncidium. Nah, ini bunganya. Oncidium. Ini adalah Oncidium Golden Shower. Oncidium Golden Shower salah satu jenis anggrek dari genus Oncidium yang paling mudah dirawat dan harganya sangat terjangkau jika dibanding dengan jenis Oncidium yang lainnya. Untuk plantnya sebesar ini termasuk yang jumbo, yang gede. Bunganya rame, cerah, kuning cerah, kemeruyuk seperti ini. Cantik banget. Untuk cara penanamannya, anggrek ini lebih mudah dari Doritis, jauh lebih mudah dan lebih adaptif untuk media tanam. Karena ini anggrek epipit, aslinya menempel di pohon, jadi bisa disesuaikan dengan anggrek tipe epipit yang lainnya. Boleh memakai sabut kelapa seperti ini. Ya, ini memakai sabut kelapa. Ataupun memakai media tanam arang, kulit kayu, ataupun sekam mentah juga tidak apa-apa. Yang penting poros. Jangan terlalu becek, jangan nanam di tanah. Kalau menanamnya di tanah kurang bagus pertumbuhannya, bisa tumbuh cuman kurang bagus, dan dia membutuhkan akar-akar udara seperti ini ya. Jika ada akar angin seperti ini tidak masalah, biarkan aja menggantung seperti ini. Nah, memang seperti inilah anggrek tipe epipit. Ciri khasnya dia mengeluarkan akar-akar udara, nanti dia menyentuh ke media tanam. Untuk jenis Oncidium berbunga dari samping seperti ini, dari luar samping, rata-rata di bawah daun utama, daun pucuk maksudnya seperti ini. Yang ini misalnya titik pembungaan pada Oncidium dari sini, di daun yang paling atas, di daun ke bawahnya ini titik pembungaannya. Kalau nggak di sini dia mengeluarkan spike dan tunas tumbuh dari bawah. Setelah habis bunganya kita potong seperti ini, potong tangkai bunganya. Nanti akan tumbuh lagi tunas baru. Nah, di sini nanti dari tunas baru ini bisa tumbuh kembali bunga. Jika pada awal penanaman mungkin belum bisa berbunga seperti plant yang sebelumnya. Ini yang berbunga, belum yang berbunga, sedangkan ini batang yang belum berbunga, batang sebelumnya. Nah, di sini tidak berbunga karena masih kecil pada awalnya. Jadi plant ini belum siap untuk berbunga karena cadangan makanannya masih kurang. Jadi menumbuhkan tunas baru, dan ketika tumbuh tunas baru, cadangan makanan sudah banyak, bisa mengeluarkan bunga. Jadi untuk teman-teman yang merawat anggrek ini belum kunjung berbunga, sabar aja. Yang penting suburkan plantnya. Kalau dia subur, berbunga dengan sendirinya. Nah, misalkan yang ini nanti dia akan berbunga. Kalau sudah seperti ini ya, sudah subur, ini udah ada yang berbunga, nanti di tunas-tunas berikutnya bisa berbunga. Ini ataupun yang tunas baru di sini. Nah, sementara jika kondisi seperti ini tanpa bunga dan masih jauh ke pembungaannya, karena tunasnya masih kecil. Kalau sudah besar itu sudah menjelang pembungaan. Kalau yang seperti ini masih kecil, agak jauh ke pembungaannya, masih beberapa bulan atau beberapa minggu lagi, diberikanlah pupuk untuk pertumbuhan. Tujuannya agar memperbesar bulb dan memperbesar batang ini agar cadangan makanannya banyak. Jika batangnya besar, pembungaan akan maksimal dan akan pasti berbunga. Dan jika sudah mendekati ke arah pembungaan, yaitu badannya udah besar atau tunas yang baru yang ini sudah mulai agak besar, sudah terlihat bulb seperti ini, nah segera ganti dengan pupuk pembungaan. Jadi dari sebesar ini pupuk pertumbuhan dulu.
Kemudian setelah agak besar, kita tunggu dulu beberapa minggu kemudian. Setelah terbentuk bulb seperti ini, udah terlihat besar, kita berikan pupuk bungaan. Dan itu biasanya segera berbunga. Dan untuk menunjang pembungaan tentunya harus diimbangi dengan cahaya matahari yang cukup dan penyiraman yang cukup. Jika teman-teman memakai media tanam yang poros seperti ini memakai sabut kelapa atau coco fiber, penyiraman usahakan setiap hari. Apalagi sudah banyak akar-akar udara seperti ini, agar lebih bagus pertumbuhannya. Dan untuk pemupukan dilakukan seminggu sekali dengan cara disemprot ataupun disiram ke bagian media tanam. Untuk anggrek ini lebih tahan terhadap pupuk. Biasanya saya semprot juga, tidak masalah, kecuali pada beberapa jenis anggrek yang agak manja, saya tidak semprot, saya siram aja ke media tanam untuk pemupukannya. Khawatir spike-nya tidak tahan terhadap pupuk kimia. Tapi untuk anggrek ini sejauh yang saya alami, sejauh yang saya rawat di sini, ini masih aman, masih bertahan dengan pupuk kimia bagian spike-nya. Yang penting jangan overdosis. Kalau misalkan melebihi dari dosis dan aturan pakai yang tertera di label kemasan, itu mungkin beresiko. Selama tidak melebihi dosis yang dianjurkan dari label masing-masing kemasan pupuk yang kita gunakan, ini masih terbilang aman kalau untuk anggrek jenis ini, karena spike-nya cukup kuat ya, cukup bagus. Jika teman-teman mau memakai pupuk kimia, cara meracik pupuknya seperti ini. Yang ini untuk pembungaan, yang ini untuk pertumbuhan. Saya ambil 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih, karena saya memakai sendok makan, setengahnya aja cukup. Jadi seperti ini, dilarutkan ke dalam 2 liter air bersih, campur sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, dosisnya segini aja. Dan ini dosis untuk disiram. Jika teman-teman mau disemprot, cara aplikasinya dosisnya di bawah ini, bisa setengahnya ataupun 2/3 dari dosis ini. Atau lebih mudahnya bikin larutan seperti ini, kemudian ditambahkan lagi air. Seperti itu aja, lebih mudah. Lalu kita siramkan ke media tanam. Disiram seperti ini aja sampai benar-benar basah. Area perakaran juga akarnya dilakukan setiap seminggu sekali. Dan untuk plant yang sedang berbunga pun kurang lebih sama, kita siram seperti ini aja, intervalnya seminggu sekali. Yang membedakan tentunya jenis pupuknya ya, kalau cara dan dosisnya sama. Kalau untuk yang berbunga memakai pupuk pembungaan, sedangkan untuk yang belum berbunga atau yang dewasa memakai pupuk untuk pertumbuhan. Untuk jenis pupuknya saya memakai pupuk Gandasil. Jenis yang lain pun tidak masalah ya, boleh pakai apa aja. Dan untuk pupuk ini saya tidak jual secara langsung, tapi sudah saya sematkan linknya. Untuk pembelian online ada di Shopee, banyak, bisa dipilih. Linknya tinggal diklik aja di sini di kiri bawah layar Anda. Saya sematkan linknya untuk pupuk ini. Sedangkan untuk plannya saya jual secara langsung. Jadi kalau teman-teman mau anggrek ini saya jual secara langsung, jadi silahkan dihubungi nomor admin. Oncidium Golden Shower kita jual di harga Rp50.000 aja. Serimbun ini Rp50.000. Rp50.000 rimbun. Kalau ada yang spike kita utamakan seperti ini. Yang spike, kalaupun tidak spike tidak masalah untuk anggrek ini karena mudah banget berbunga. Tapi yang pasti kita utamakan yang gede-gede, yang rimbun-rimbun. Seperti yang ini ya. Yang gede, kalau spike itu bonusnya. Kalau yang kecil kita terakhirkan dah. Yang kecil sepertinya belum bisa dijual saat ini, mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan kita jual. Jadi kita utamakan yang gede-gede dulu agar mudah berbunga. Kalau untuk yang spike ya bonusnya, karena anggrek ini yang penting gede, ini gampang banget berbunganya. Jadi jangan khawatir kalau untuk anggrek ini. Yang penting plantnya udah subur, gede, berbunganya gampang, tidak sulit. Tanpa perlakuan khusus pun tidak sulit untuk berbunga. Golden Shower. Jadi murah banget ya. 50.000 dapat satu pot seperti ini, satu rumpun. Untuk pengiriman dari Purwakarta, cuman nanti diganti dengan pot plastik. Karena jika memakai pot seperti ini cukup berat di ongkir. Satu pot seperti ini bisa mencapai 3 kilo kalau tidak diganti dengan pot plastik. Jadi kita ganti dengan pot plastik yang lebih kecil. Untuk yang ini sudah di pot plastik, cuman gede, tetap aja kena ongkirnya double. Kena 2 kilo, biarpun satu pot tetap 2 kilo karena volume kalau untuk yang sebesar ini. Untuk saat ini ada beberapa yang spike. Jadi jika Anda mau yang spike, bisa segera hubungi nomor admin mumpung ready barangnya. Kita dahulukan yang spike seperti ini.
yang spike dan yang besar plannya, yang sehat tentunya, plan dijamin sehat-sehat. Untuk yang kecil seperti ini tidak kita jual saat ini, mungkin beberapa bulan kemudian kalau sudah besar baru kita jual. Jadi kita jual yang seperti ini, yang gede, yang gemoy-gemoy, rimbun-rimbun, dan kita utamakan yang spike. Kalau ada yang duluan aja, yang duluan order kita dahulukan yang spike. Ada beberapa yang sudah spike seperti ini, sudah spike Oncidium Golden Shower, hemat, cantik, ramah di kantong. Oncidium Golden Shower juga paling mudah perawatannya ya, selain Dendrobium. Anggrek ini jenis anggrek yang paling mudah perawatan. Yang belum terbiasa dengan anggrek pun pasti bisa merawat anggrek ini, karena mudah banget. Media tanamnya cukup adaptif, dengan media tanam apa aja bisa tumbuh. Untuk media tanam bisa memakai sekam mentah seperti ini, bisa juga ditanam di papan pakis, ditempel di pohon, ataupun memakai serutan kayu, memakai pakis cacah, ataupun media tanam arang, ataupun kulit kayu, sabut kelapa, atau coco chip, ataupun coco fiber. Anggrek ini bisa tumbuh di mana aja, mudah banget, di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Jadi mudah banget perawatannya. Sedangkan untuk perbanyakannya bisa memotong batang sudah seperti ini. Nah, nanti seperti ini kita bisa potong, nanti tumbuh tunas baru di sampingnya seperti ini, nanti tumbuh tunas baru dan juga berbunga tentunya. Untuk anggrek ini mudah banget berbunga. Yang penting batangnya sudah besar, bulbnya bagus, sehat, akan mudah banget berbunga. Untuk anggrek jenis ini Oncidium Golden Shower, anggrek dari jenis Oncidium atau genus Oncidium yang paling ramah di kantong dan paling mudah dirawat, paling mudah berbunga tanpa perlakuan khusus. Anggrek ini mudah berbunga. Dan untuk anggrek ini bisa ditempatkan di bawah pohon ataupun di bawah naungan dengan intensitas cahaya matahari berkisar 60 sampai 85%. Tapi jangan full matahari ya, karena anggrek ini tidak tahan terhadap cahaya matahari secara langsung, khawatirnya gosong daunnya. Jadi tempatkan seperti itu. Untuk yang di sini ditempatkan di bawah paranet satu lapis yang cukup rapat. Kalau yang ini cahaya matahari berkisar 60%, tapi lebih terang, lebih bagus di 70 sampai 80%. Ini lebih bagus pertumbuhannya. Yang penting penyiramannya optimal. Jadi silahkan hubungi nomor admin. Harganya 100.000 dapat 2 pot. Untuk 1 kilo muat 2 pot, tapi diganti dengan pot yang lebih kecil. Apalagi jika di pot gerabah pasti diganti dengan pot plastik yang lebih kecil agar hemat di ongkir. Sekian aja dulu, silahkan hubungi nomor admin. Untuk jika ada pertanyaan atau yang lain-lainnya silahkan hubungi nomor admin ataupun sharing di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.